Hai semuanya, perkenalkan nama saya Randy Aprizal dan partner saya Maria Cecilia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu merupakan bagaimana proses dari memasukkan data baik pengguna dari login, lalu untuk bisa memasukkan, menginputkan data pasien, data dokter, data obat, dan data perawatan pasien. Baik, tetapi sebelum itu kita akan diminta untuk memasukkan username pengguna. Baik, di sini kami sudah menampilkan halaman menu. Di halaman menu ini kami diminta nantinya kita diminta untuk login terlebih dahulu. Pilihannya di sini ada dua, login ataupun exit. Lalu kita pilih klik saja login. Di Selanjutnya di login ini kita diminta untuk memasukkan username dan password pengguna. Alasannya adalah supaya tidak semua orang bisa mengakses data-data pasien, baik dokter ataupun obat ataupun perawatan pasien, karena data pasien itu bersifat rahasia. Baik, di sini kita contohkan masukkan username-nya, lalu password-nya. Ya, ya, kita contohkan dulu jika kita tidak memasukkan password ya, teman-teman. Ya. Maka di sini akan tertampil username atau password salah karena memang passwordnya belum terisi. Baik, kita isi. Di sini ada pilihan lihat password. Mungkin teman-teman ingin memake sure atau memastikan passwordnya itu benar ataupun salah. Di sini tinggal diklik saja, maka nanti passwordnya akan tampil. Lalu tinggal kita pilih, kita klik login. Nah, secara otomatis nanti di sini akan banyak pilihannya tampil seperti file, lalu ada about, seperti itu. Kita lihat dulu about-nya ya. Baik, di about ini akan menampilkan dari informasi program. Di sini informasi program rumah sakit kami, yaitu Nusantara, di mana sistem ini menampilkan bagian alur dari suatu formulir dapat diisi oleh petugas. Tetapi petugas harus memasukkan username dan password agar dapat mengakses formulir baik identitas pasien, dokter, maupun perawatan pasien. Sistem ini pun kami buat agar mudah dipahami dan dapat dengan mudah dipergunakan. Jadi sistem yang kami desain ini kami yakin sudah pasti mudah dipahami dan dapat dipergunakan oleh penggunanya nantinya. Baik, kita klik OK. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk pengisian form perawatan. Kita masukkan ID kunjungan, lalu tanggal, lalu untuk nomor RM-nya, ID dokter, lalu diagnosanya, dan obatnya. Ya, lalu kita klik input. Nanti akan ada input data berhasil, akan ada peringatan input data berhasil. Ya, secara otomatis nanti datanya sudah ada di bawah. ID kunjungan K004 20 tanggal 20 April 2025 dengan nomor RMP 001, diagnosanya cepalgia dan obatnya paracetamol. Lalu kita contohkan jika ingin mengedit datanya atau mengubah datanya, kita klik di sini ID kunjungannya, lalu tanggal kunjungannya, lalu nomor RM pasiennya, ya, dan ID dokternya. Di sini semisalnya kita ingin merubah diagnosa pasiennya. Yang tadinya di sini ID kunjungan dengan K004, pasien P001 itu dengan diagnosa cepalgia, kita ingin rubah ke appendicitis. Lalu obatnya diberikan ibuprofen dan paracetamol. Kita hanya tinggal perlu mengklik edit, lalu akan ada muncul pertanyaan apakah kita yakin ingin mengedit data ini, dan jika kita klik yes, data perawatan berhasil diperbarui. Maka secara otomatis ID kunjungan K004 dengan nomor RM P001
itu telah berubah diagnosanya menjadi appendicitis dan obatnya ibuprofen. Jika kita ingin mendelete, seumpama kita salah memasukkan data, kita ingin mendelete data dari perawatan pasien, kita hanya perlu mengklik saja ini ID kunjungan pasien. ID kunjungan pasien, untuk filenya ini tidak perlu kita isi. Yang penting ID kunjungannya sudah benar. Seperti itu. Lalu klik saja delete. Lalu akan ada pertanyaan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik yes, dan data pun berhasil kita hapus. Secara otomatis, di tabel bawahnya, di daftarnya, ini untuk K001 telah terhapus. Seperti itu. Kita tinggal klik close saja. Ya. Selanjutnya untuk form obat, ya, masih sama seperti form sebelumnya, kita masukkan dulu jika ingin menginput ID obatnya, lalu nama obatnya kita contoh ibuprofen, dan jenis obatnya tablet. Untuk harganya, ini kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan teman-teman ya. Dan keterangannya, ini bisa kita isi dengan tersedia, ataupun habis, ataupun tidak tersedia. Lalu kita tinggal klik input. Input data pun berhasil, kita klik OK, maka secara otomatis sudah berada di bawah dan sudah berada di daftar tabelnya. Lalu, jika kita ingin mengedit, mungkin mengedit harganya, kita hanya perlu mengklik ID obatnya, nama obatnya, jenis obatnya, harganya, mungkin bisa kita ingin merubah harganya menjadi 10.000 karena dosisnya mungkin berbeda gitu ya dengan harga yang 5.000. Keterangannya tersedia. Kita hanya perlu klik mengedit. Loh, maka akan ada keterangan apakah Anda yakin ingin mengedit data obat ini. Kita hanya perlu mengklik yes, dan data obat pun berhasil diperbarui. Secara otomatis, dengan ID obat O001 ibuprofen tablet itu telah berubah ke harga 10.000. Seperti itu. Jika kita ingin menghapus untuk ID obat yang kedua, misalkan ya, paracetamol ini, kita hanya perlu mengklik ID obatnya saja, lalu nama obatnya, sorry, untuk fieldnya pun sama teman-teman. Tidak perlu kita isi, jadi hanya perlu ID obatnya saja, O2, mohon maaf, O002, karena kita ingin menghapus obat paracetamol. Lalu kita hanya tinggal klik delete, dan akan ada muncul apakah kita yakin ingin menghapus data ini. Yes, dan data pun berhasil dihapus. Oke, selanjutnya untuk form dokter, ya, di sini kita perlu sama seperti form-form sebelumnya. Kita hanya perlu memasukkan ID dokter. Kita contohkan, masukkan ID dokter dengan nama dokter, nomor handphone, ya, spesialisnya tinggal kita pilih, kandungan, bedah, jantung, ya. Lalu hanya kita tinggal klik input saja, ya. Input data pun telah berhasil. Maka di sini Dr. Hendra telah tertambah di dalam daftarnya. Seperti itu, dengan spesialis kandungan dan kodenya di D005. Jika kita ingin mengeditnya, ya kita hanya perlu mengklik, kita juga mengklik kode dokternya, lalu kita tulis nama dokternya, nomor handphonenya, mungkin nomor handphone beliau bisa berubah, seperti itu kita tulis. Ya. Spesialisnya masih sama, spesialis kandungan. Kita hanya perlu mengklik edit lagi. Ya, nantinya akan muncul pertanyaan apakah kita yakin ingin mengedit data ini. Kita hanya perlu mengklik yes, dan data dokter pun berhasil diperbarui. Ya, secara otomatis di sini untuk nomor handphone Dr. Hendra telah berubah seperti itu. Baik.
Selanjutnya yang terakhir untuk form pasien, ya, kita hanya perlu mengedit ya, jika kita ingin memasukkan data pasien baru, kita masukkan dulu nomor RM pasiennya. Contohnya saya akan memasukkan P004, nama pasiennya Lydia, alamatnya Jalan Kuningan, lalu untuk jenis kelaminnya perempuan, dan tanggal lahirnya di tanggal 28 1997. Kita hanya perlu mengklik input. Baik, di sini karena di sini tidak dapat diinput karena untuk nomor rekam medis P004 itu telah terdaftar, teman-teman. Seperti itu. Dengan nama pasiennya Imelda. Sehingga kita bisa mendaftarkan pasien ini dengan nomor rekam medis yang terbaru. Baik, di sini saya contohkan untuk memasukkan nomor rekam medis yang terbaru P007 karena untuk nomor rekam medis pasien dengan nomor P007 ini belum ada dengan nama pasiennya Cindy, alamatnya Paku Haji, jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya di tanggal 20 April 2003. Sekarang kita inputkan, kita coba inputkan. Ya, input data berhasil. Karena memang nomor rekam medis pasien itu belum pernah ada dan sudah dapat didaftarkan. Seperti itu. Kita klik OK. Baik. Sekarang selanjutnya kita coba untuk mendelete-nya. Baik. Jika kita ingin menghapus untuk nomor rekam medis pasien, misalkan di sini untuk nomor rekam medis dengan P005, nama pasiennya QQ, alamatnya AA. Di sini jika kita ingin menghapusnya, sama seperti form-form sebelumnya, kita tuliskan nomor rekam medis pasien. Kita hanya perlu menuliskan nomor rekam medis pasien saja, tidak perlu mengisi fieldnya kembali. Karena secara otomatis nomor rekam medis ini sudah merangkup untuk semua field pasien dan data diri pasien. Tinggal klik delete. Ya, maka akan muncul pertanyaan apakah kita yakin ingin menghapus data ini? Kita klik yes, maka data pun berhasil dihapus. Secara otomatis untuk pasien nomor rekam medis pasien dengan P005 itu telah terhapus. Seperti itu. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan untuk bagaimana tampilan form dari yang telah kami buat. Terakhir di sini kami akan menampilkan bagaimana jika ingin keluar dari sistem ini, yaitu tinggal klik logout. Lalu akan ada pertanyaan apakah Anda yakin ingin logout? Kita hanya perlu klik yes. Ya, maka tampilan akan kembali ke login awal. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejawat.